Oke, jika sudah seperti ini langsung saja kita coba, kita tekan pada tombol shutternya. Nah, sudah selesai. Perhatikan teman-teman sebelum di shoot dan setelah kita shoot. Oke, kita lihat untuk hasilnya. Jadi hasilnya bakalan menjadi jernih seperti ini teman-teman. Teman-teman bisa perhatikan ketika saya zoom seperti ini. Nah, ini sampai mentok saya zoom, tapi untuk kedetailan gambarnya masih cukup baik ya teman-teman. Teman-teman bisa perhatikan sendiri di sini. Oke teman-teman, kali ini saya akan coba mereview config untuk Gcam LMC 8.4 dan ini dia aplikasi Gcam-nya. Nanti jika kalian ingin mendownloadnya, linknya ada di deskripsi video ini. Dan bila kalian klik linknya, tampilannya seperti ini. Di sini saya menggunakan versi yang paling atas ini ya teman-teman. Sedangkan untuk kalian pengguna Oppo dan Realme, kalian bisa menggunakan versi AWM. Dan untuk kalian pengguna Samsung, kalian bisa menggunakan versi Scan 3D. Oke, di sini juga sudah ada aplikasi kamera HW teman-teman. Nah, ini dia aplikasinya. Kalian bisa download saja aplikasi ini. Linknya nanti juga ada di deskripsi video ini. Fungsi aplikasi ini agar kita dapat menggunakan lensa ultrawide pada Gcam-nya ya teman-teman. Dan untuk teman-teman yang baru pertama kali menginstal Gcam, ada baiknya menginstal dulu aplikasi manual kamera compatibility. Nah, yang ini aplikasinya teman-teman. Ini fungsinya agar kita mengetahui perangkat kita sudah support Gcam atau belum. Nah, misalnya seperti ini ya teman-teman, kita buka saja aplikasinya. Di sini kalian bisa lihat untuk perangkat saya sudah centang semua. Artinya perangkat yang saya gunakan sudah support pada Gcam. Jika salah satunya saja tidak centang, artinya perangkat yang kita gunakan tidak support pada Gcam. Jadi kita tidak perlu repot-repot menginstalnya ya teman-teman. Jadi kuota kita tidak habis. Oke, jika sudah seperti ini, langsung saja kita coba ya teman-teman. Oh ya teman-teman, jangan lupa di subscribe ya teman-teman. Nah, jika sudah, langsung saja kita buka aplikasi Gcam-nya. Jika tampilan seperti ini, langsung kita klik izinkan sampai dan selesai. Oke, jika sudah selesai, ini kan sudah di dalam aplikasi Gcam-nya. Tapi ini belum kita pasangi config. Nah, untuk pemasangan config-nya cukup mudah ya teman-teman. Caranya seperti ini, kita pergi ke settingan Gcam-nya terlebih dahulu. Oke, di sini kalian klik saja opsi config setting, lalu klik saja save setting, lalu klik yes. Nah, ini bertujuan untuk menimbulkan folder LMC 8.4 di file manager. Oke, sekarang kita cek di file manajernya apakah sudah timbul untuk folder LMC 8.4. Kalian cari folder LMC 8.4 ya teman-teman. Nah, ini kan sudah ada folder LMC 8.4-nya teman-teman. Jadi kita cukup ekstrak dan pindahkan file config. File confignya nanti kalian downloadnya di deskripsi juga ya teman-teman. Nah, ini kita cari file confignya. Oh ya teman-teman, nanti jika kalian download file confignya, dia bakalan berformat zip ya teman-teman. Jadi kalian wajib mengekstraknya ya teman-teman. Nah, nanti jika dia membutuhkan password, untuk passwordnya ada di video ini. Jadi jangan di skip-skip ya teman-teman. Kalian bisa lihat di sini untuk file config-nya sudah berformat XML. Sedangkan nanti jika kalian download, config-nya bakalan berformat zip. Sekali lagi teman-teman, jangan lupa diekstrak ya teman-teman ke folder LMC 8.4. Oke, jika sudah di tahap ini, kita kembalikan ke aplikasi Gcam-nya. Lalu kita kembalikan ke layar awal Gcam-nya. Nah, lalu kita tinggal tap 2 kali di sebelah tombol shutter ya teman-teman. Lalu kita pilih file config yang ingin kita gunakan tadi. Lalu klik saja import. Oke, ini kan file config-nya sudah berhasil terpasang teman-teman. Artinya fitur-fiturnya juga sudah muncul seperti ini. Oke, langsung saja kita coba. Oh ya teman-teman, di sini sebelum kita coba, kita perlu mengatur satu settingan lagi ya teman-teman. Caranya di sini langsung saja kita pergi ke settingan Gcam-nya terlebih dahulu. Oke, setelah itu kalian klik saja opsi yang paling atas, processing yang paling atas ya teman-teman. Nah, lalu kita scroll saja ke bawah. Nah, cari opsi noise model ya teman-teman, seperti ini noise model. Lalu klik pada main kamera atau lensa utamanya. Nah, di sini kan ada opsi noise model teman-teman. Kita perlu mengganti maksud saya kita perlu mengganti noise model sesuai sensor pada perangkat kita ya teman-teman. Ini cukup banyak juga untuk pilihan untuk noise modelnya. Oh ya teman-teman, untuk teman-teman yang tidak tahu perangkatnya menggunakan noise model apa atau sensor kameranya apa, di sini kalian cukup cari saja di Google atau di Chrome teman-teman. Misalnya seperti ini, kita cari noise model atau sensor kamera Poco X3 NFC.
Oke, dia kan sudah muncul seperti ini teman-teman. Nah, jadi kita samakan saja dengan aplikasi Gcam-nya. Seperti IMX682 kan sudah sama dengan yang ada di Google tadi teman-teman. Nah, untuk teman-teman yang tidak tahu atau sudah mencarinya tapi tidak ketemu untuk noise modelnya apa atau sensor kameranya apa, kalian cukup saja klik pada nol sistem noise model yang paling atas ini ya teman-teman. Oke, jika sudah seperti ini kita kembalikan ke layar awal Gcam-nya. Nah, di sini saya akan coba rubah rasio gambarnya menjadi 16:9 yang ini teman-teman. Ini agar menjadi crop lebar. Oke, jika sudah seperti ini langsung saja kita coba, kita tekan pada tombol shutternya. Nah, sudah selesai. Perhatikan teman-teman sebelum di shoot dan setelah kita shoot. Oke, kita lihat untuk hasilnya. Jadi hasilnya bakalan menjadi jernih seperti ini teman-teman. Teman-teman bisa perhatikan ketika saya zoom seperti ini. Nah, ini sampai mentok saya zoom, tapi untuk kedetailan gambarnya masih cukup baik ya teman-teman. Teman-teman bisa perhatikan sendiri di sini. Oke, jadi hasilnya bakalan menjadi jernih karena sudah kita atur di bagian noise modelnya tadi ya teman-teman. Nah, di sini untuk warnanya pun tidak terlalu over saturasi, kalian bisa perhatikan. Nah, untuk kedetailan gambarnya pun cukup baik. Oke, sekarang kita akan coba menggunakan lensa ultrawide-nya ya teman-teman. Nah, ini kita kembalikan terlebih dahulu. Oke, kita kembalikan. Nah, di sini kan sudah ada cam 2 teman-teman. Sebelum kita klik di bagian cam 2, kita perlu mengatur ID-nya terlebih dahulu ya teman-teman. Caranya kita pergi ke settingan Gcam-nya terlebih dahulu, lalu kita scroll saja ke paling bawah, klik saja additional kamera, lalu scroll lagi ke paling bawah, klik list ID manual. Nah, di sini kan sudah ada ID manual teman-teman. Jadi kita perlu mengatur ID-nya secara manual. Oke, untuk mengetahui ID pada perangkat kita, di sini sudah saya sediakan aplikasi kamera HW teman-teman. Yang ini aplikasinya. Nanti kalian bisa download saja, linknya ada di deskripsi video ini ya teman-teman. Oke, misalnya seperti ini kita buka aplikasi kamera HW-nya. Nah, di sini kan kelihatan teman-teman untuk ID pada kamera kita 0, 1, 21, 22 dan 25. Jadi kita ambil 4 angka dari 0 ya teman-teman. Lalu kita salin ke aplikasi Gcam-nya seperti ini. Nah, ini sudah 0, 1, 21, 22 dan 25. Oke, lalu klik saja selesai. Lalu klik OK lagi, lalu kita kembalikan ke layar awal Gcam-nya. Nah, di sini kita bisa klik di bagian cam 2. Oke, nanti previewnya bakalan cembung seperti ini. Ini artinya yang aktif lensa ultrawide-nya ya teman-teman. Oke, langsung saja kita coba bagaimana hasilnya pada lensa ultrawide. Langsung kita tekan pada tombol shutternya saja ya teman-teman. Nah, ini saya shoot ke sudut yang sama. Oke, untuk proses shadernya pun cukup cepat dan bisa dilihat untuk hasilnya. Nah, ini dia untuk hasil dari lensa ultrawide-nya teman-teman. Dia cukup jernih juga, dan ini hasil dari kamera utamanya tadi. Nah, untuk kamera utama dia benar-benar jernih ya teman-teman, mengalahkan lensa ultrawide-nya. Oke, sekarang kita akan coba bandingkan dengan aplikasi kamera bawaannya. Ini dia aplikasi kamera bawaan pada perangkat saya. Oke, kita buka aplikasi kamera bawaannya. Nah, di sini opsinya HDR-nya saya buat aktif saja. Oke, langsung saja kita shoot pada sudut yang sama ya teman-teman. Nah, di sini untuk hasilnya saya akan coba lihat melalui aplikasi Gcam. Ini hasil dari Gcam tadi lensa utama, sedangkan ini hasil dari ultrawide lensa Gcam. Dan ini sorry teman-teman, dan ini hasil dari kamera bawaannya ya teman-teman. Untuk kamera bawaan hanya seperti ini, sedangkan ini hasil dari ultrawide, dan ini hasil dari aplikasi kamera utama Gcam tadi. Nah, perbandingannya cukup jauh ya teman-teman antara aplikasi Gcam dan aplikasi kamera bawaannya. Perhatikan teman-teman, ini dia untuk hasil dari kamera bawaannya, sedangkan ini untuk hasil dari Gcam-nya tadi. Nah, jadi dia berbeda ya teman-teman. Untuk hasil Gcam dia sedikit lebih jernih seperti ini. Oke teman-teman, sekian dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.